kecewa sama traumanya yang nggak bisa hilang dan bakal aku inget terus. Mau sama mau klien saya ini karena ada bujuk rayu. Sampai sekarang aja dia nggak ada itikat baikan. Ini orang si A ini memang sengaja dia mengingkari semua ini. Aku tunggu jawaban kamu 1 bulan ini. Halo, basicnya kata Ani, Besti, kehamilan Icel yang disebut merupakan darah daging dari selebritas Andres emang makin panas nih. Terlebih Andres hingga kini belum juga memberi respon terhadap peringatan yang telah dibuat oleh kubu Icel melalui preskonnya agar segera menghubungi dan bertanggung jawab atas apa yang kini telah dialami Icel. Ya, Icel yang kala itu masih awal kehamilannya pernah meminta dinikahi sebagai bentuk pertanggungjawaban Andres. Namun tak dipenuhi. Kini di kehamilannya yang semakin membesar memutuskan untuk bertemu Andres di jalur hukum. Bahkan Andres yang nantinya jika benar terbukti bersalah bakal terancam pidana hingga 10 tahun. Ditolak Icel jika nantinya jadi mau bertanggung jawab. Lantaran menurut Icel sudah terlambat dan diduga Icel pun telah kehilangan kepercayaan mengingat sebelumnya pernah dijanjikan akan dinikahi tapi justru tak terrealisasikan. Bahkan tak ditanyakan kabarnya hingga harus menanggung semuanya sendiri. Sama dia. Kalau misalkan akhirnya dia memutuskan untuk udah nikah aja daripada di jalur hukum, karena kan kamu punya bukti-bukti yang banyak ya, Cialnya, maksudnya punya bukti yang cukup kuat gitu ya bang ya. Iya. Gimana kalau akhirnya dia memberikan solusi tersebut? Udah fix nggak akan mau ya? Karena kalau misalkan mau nikahin dari awal, Tidak harus tampil di media ya. Komunikasi udah pasti, kan saya udah bilang tadi. Kerugian imaterial dan material itu harus kami pertahankan, harus kami perjuangkan. Dan hak anak, identitas anak ini kan harus dipastikan juga. Jadi jangan sampai sekalipun tidak dinikahi, tapi anak tetap kan hubungan perdatanya dengan orang tua biologis itu tetap. Itu udah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 itu nggak bisa tawar-menawar gitu. kalau dari aku mungkin buat Andres, kalau misalkan memang kita udah nggak bisa selesai dengan cara yang baik, mungkin kita selesaikan lagi. Untuk ancaman pidananya, kalau untuk 378 kan itu dia di 4 tahun. Tapi ada pasal lain yang sedang kami siapkan. Tapi kami tidak akan membuka di dalam hal ini. Yang jelas ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Ya, aku mau minta pertanggungjawaban sama dia. Tapi dia bilang mau bertanggung jawab tapi asal ketemu sama Icel dulu. Nah, pas datang Icel, dia ngobrol sebentar sama anak aku. Akhirnya dia mau tanggung jawab. Tulislah pakai selembar kertas itu kan. Aku tunggu jawaban kamu 1 bulan ini. Akhirnya dia komunikasi. Selanjutnya aku dengar kabar dari dia. Jawabannya nggak enak. Belum adanya pertanggungjawaban seperti yang dijanjikan Andres juga diungkap oleh ibu kandung Icel. Hal tersebut pun menambah pilu hati Icel tatkala ia mengetahui orang tuanya mendapat omongan yang menyakitkan dari keluarga besarnya karena kehamilan Icel yang ternyata belum juga diberikan tanggung jawab oleh Andres seperti harapannya. Namun Icel yang merasa sang jabang bayi mengetahui kesedihannya itu berjanji akan terus menjaga apapun yang terjadi. Sampai saat ini aku tunggu jawaban dari dia. Aku udah upaya segala macam untuk menyampaikan apa yang kita mau. Tapi pada dasarnya dia hanya menyudutkan kami kepada lawyernya. Sampai saat ini. Tapi yang menjadi laki-laki gak ada sama sekali peduli. Bahkan dia sampai usia sekarang masih bekerja untuk dirinya dia sendiri sama baiknya. Nggak ada sosok suami, nggak ada sosok pasangan, nggak kayak perempuan-perempuan lain gitu, maksudnya ya perempuan lain didampingin ke rumah sakit, kontrol vitaminnya, semuanya. Sedih ya, sakit hati aja mama sama papa dikata-katain sama keluarga, katanya orang tua yang gagal.
Katanya keluarga besar malu punya saudara kayak gitu. Dan aku selalu minta maaf sama mereka karena udah bikin malu. Dan janji aku cuman bisa bertanggung jawab sama memperbaiki diri pastinya untuk masalah kayak gini gak keulang lagi. Perutnya makin besar, dia kan udah bisa gerak di dalam. Kalau dia gerak tuh rasanya aku kayak dia kayak ngasih tahu di sini aku hidup loh gitu. Akhirnya kalau aku sedih, kalau aku stres, dia gerak tuh aku merasa dipeluk sama dia. Jadi kayak aku bakal sayang sama dia dan akan jagain dia terus. Aku akan backup dia apapun yang akan terjadi ke depannya. Tak hanya harus menanggung malu kepada keluarga yang tak kalah menyakitkan, Icel juga ternyata harus menghadapi banyaknya komentar pedas di tengah kepiluannya menjalani hamil besar seorang diri, di mana Icel sempat dinilai sama-sama mau dengan AA. Hal tersebut pun langsung dipertegas oleh kuasa hukum Icel, yaitu Santona Baban, di mana menurutnya hubungan mereka ternyata diduga juga ada dugaan unsur tipu daya dan bujuk rayu. Mengingat Icel yang pernah mengaku saat ingin mengakhiri hubungannya dengan AA sebelum hamil karena merasa hubungan tersebut hanya memanfaatkannya, AA diduga telah mengirimkan video syurnya yang diduga direkam tanpa sepengetahuannya, dan disebut Icel hal tersebut seraya untuk menahannya agar tetap bersama AA di hubungan tersebut. Tadi banyak orang yang bilang mereka suka sama suka, mau sama mau. Dia kan mau karena adanya tipu daya, karena adanya bujuk rayu, karena adanya janji-janji. Dan itu diwujudkan dengan surat pernyataannya. Surat pernyataannya jelas dia mau menikahi. Ini saya bacakan ya. Nah, di dalam surat pernyataan yang dibuat ini menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas kehamilan saudari Frigielda untuk menikahi dan bertanggung jawab kepada calon istri dan anak saya. Adapun batas waktu yang ditentukan paling lama 21 hari dari tanggal 24 Juni 2025. Ya kan? Kalau kita mengacu ke sini, 21 harinya berarti kan di bulan Juli. Sekarang sudah Desember. Nah, intinya ini orang, si A ini memang sengaja dia mengingkari semuanya. Sengaja dia membuat janji-janji yang memang tidak bisa ditepati kan itu kira-kira. Jadi mau sama maunya klien saya ini atau suka sama sukanya itu bukan karena begitu saja dia menyukai, bukan, tapi karena ada tipu dayanya tadi, karena ada bujuk rayunya gitu loh. Ya, Icel yang bahkan telah merasa disepelekan ini bahkan tak ragu menyampaikan kesiapannya jika AA akan dilanjut ke proses hukum. Meskipun ia mengaku sempat merasa begitu pilu ketika harus menerima kenyataan sang anak yang harus bonding dengan ayahnya saat masa kehamilan namun tidak didapatkannya. Lalu apa saja yang akan dituntut kubu Icel melalui jalur hukum kepada AA? Pada saat itu perasaan kamu tuh kayak gimana waktu dia menggampangkan lah untuk udah hilangin aja deh? Iya, menurut aku dia terlalu menyepelekan ya. Siap, karena dari awal aku udah memberi kesempatan untuk dia memberikan itikat baik tapi sampai sekarang enggak. Jadi aku rasa dengan cara ini mudah-mudahan bisa bikin dia jerah. Aku rasa ini juga bisa jadi bukti ke depannya. Kalau anak aku lihat, dia bisa tahu perjuangan ibunya. Mungkin kalau dia besar, tanpa aku perlu menjelaskan panjang, dia bisa tahu sendiri perjalanannya. Masih ada maaf nggak sih Bel? Mungkin kalau dari aku, maaf mungkin ada. Cuman kecewa sama traumanya yang nggak bisa hilang dan bakal aku inget terus. Kamu berhubungan sama keluarga orang tua ya? Aku bakal inget perlakuan orang-orang yang kurang baik selama kehamilan ini. Kan katanya kalau anak laki-laki harus banyak bonding sama bapaknya kan. Karena bapaknya yang akan mencerminkan dia gitu.
Jadi nggak ada sosok dia. Jadi aku sempat bingung, tapi balik lagi aku berserah aja. Terus aku juga berharap besar tadinya dia yang ngajarin anak aku, tapi ternyata kan sampai sekarang aja dia nggak ada itikat baikan. Kalau perasaan pengen dia hadir, mau, tapi karena sekarang aku udah menjalani semuanya sendiri, kayaknya dia juga nggak peduli sama aku. Jadi aku tutup rapat-rapat niatnya. Mudah-mudahan dengan cara dia lewat pidana ini dia bisa jera dan bisa sadar akan kelakuannya. Tentu yang paling diincar adalah bagaimana klien saya kami pastikan baik kerugian secara material dan imaterialnya itu tercapai. Jadi kalau memang si AA ini tidak mau menikahi, ya kalau ya tidak mau menikahi, tentu kan ada kerugian yang ditimbulkan kepada klien kami. Misalnya apa? Saat biaya kehamilan, saat nanti biaya persalinan, saat nanti anak ini lahir, dan anak ini sampai tumbuh berkembang dan besar. Tentu kan sebagai ayah biologis, dia harus bertanggung jawab. Gitu. Ditambah lagi, itu bicara material. Bicara imaterialnya, klien kami ini sekarang harus menanggung rasa malu. Tapi semua itu dilakukan, semua itu dia berani tampil di media, itu kan untuk memperjuangkan anaknya. Tidak lagi berpikir harga dirinya, tidak lagi berpikir kehormatannya. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah bagi seorang perempuan tampil di TV, disaksikan banyak orang, tampil di media disaksikan banyak orang. Bagaimana rasa malu keluarga? Itu nggak bisa ternilai. Kalau bisa dinilai dengan uang, ya mungkin itu sudah miliaran triliunan bahkan. Itu kan nggak bisa dinilai materialnya ini. Nah, kami harus memastikan juga supaya klien kita ini, Griselda ini, mendapatkan keadilan bagi dia. Jadi jangan sampai di luar sana ada yang bilang suka sama suka kok dibela, mau sama mau kok dibela. Saya ingatin ya, mau sama mau klien saya ini karena ada bujuk rayu. Yap Besti, kalau Icil sudah yakin akan memproses hukum AA, kira-kira setelah ini apakah AA akan muncul? Secara setelah preskon Icil, AA pun belum merespon apapun Besti. Semoga permasalahannya cepat selesai dan bumilnya sehat serta lahirannya lancar ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.